pernikahan yang bisa diisbatkan itu jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Bahas perihal isbat nikah. Apa sih sebenarnya isbat nikah itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Religi, dimanapun kalian berada, kembali lagi di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang bersama saya Bella Salsabil Alfazain. Sahabat Religi, hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa nih dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kepahyang. Dan yang pastinya yang podcast pada hari ini adalah langsung dari Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kepahyang. Dan beberapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang nih berbagai peristiwa nih yang cukup fenomenal nih di Kabupaten Kepahyang. Sudah pada penasaran kan? Kira-kira kita bakal bahas apa nih Sahabat Religi? Untuk itu kita langsung sapa saja narasumber kita pada hari ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Sehat alhamdulillah. Selalu cerah ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini Bu, sebelum kita bincang-bincang terlalu jauh nih, kita harus perkenalan dulu Bu ke sahabat religi di rumah. Boleh sapa dulu perkenalan nama Ibu, terus gimana kesehariannya di PA gitu Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, perkenalkan saya dengan Liza Rehana. Pertanggal Februari kemarin saya dilantik oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sebagai Ketua Pengadilan Agama Kepahyang. Masih baru ya Bu? Masih baru. Ibu Liza. Ya. Oke, Ibu Liza. Awalnya di mana nih Bu? Sebelum saya sebagai ketua, posisi saya memang sebagai wakil Pengadilan Agama Kepahyang. Oh, memang di sini ya, awalnya. Oke. Sini. Aduh, selamat nih baru pelantikan guys. Terima kasih. Oke nih Bu. Jadi kita bakal ini sahabat religi kita bahas perihal isbat nikah. Siap. Bu. Banyak orang di luar sana kan tentang pernikahan yang tidak tercatat itu. Jadi masyarakat kita mengajukan tentang isbat nikah. Nah ini untuk sahabat religi di rumah, boleh dong Bu di-share sedikit apa sih sebenarnya isbat nikah itu Bu? Baik, isbat nikah kalau secara singkat ya, isbat itu kan pengesahan. Nikah itu adalah pernikahan. Jadi pengesahan pernikahan atau perkawinan bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama atau Kantor Urusan Agama begitu. Oke, pengesahan pernikahan. Ini sebenarnya Ibu kenapa bisa terjadi Bu? Kenapa bisa terjadi ada nikah yang tidak tercatat itu Bu? Mengenai ada atau tidaknya masyarakat yang sudah menikah dan tidak memiliki akta nikah, mungkin pertama ketidaktahuan masyarakat itu sendiri ya. Itu persepsi kami ya, karena Pengadilan Agama kewenangannya hanya menerima dan mengadili perkara, menyelesaikan perkara, bukan sebatas untuk memberikan seperti penyuluhan hukum gitu ya. Ketika kami tanyakan kenapa sampai tidak tercatat, biasanya mereka mengatakan karena dulu tidak punya biaya dan ketidaktahuan registrasi administrasi untuk pernikahan. Dan ditambah lagi tentang jauhnya tempat tinggal mereka ke daerah kecamatan seperti itu. Nah, kalau perihal isbat nikah sendiri ini Bu, apakah sudah ada regulasi yang jelas ini terkait apanya? Terkait isbat nikah ini, regulasi baik peraturannya, syaratnya dan lain sebagainya. Oh gitu, baik. Isbat nikah itu diatur dalam pasal 7 ya, sahabat religi kompilasi hukum Islam ya. Di situ diatur bagi pernikahan yang tidak memiliki akta nikah gitu ya, dapat diajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam gitu. Oke, sahabat religi, kita tanya lebih jauh nih perihal isbat nikah. Nah Bu, dalam istilah isbat nikah ini, perkawinan yang bisa untuk diisbatkan itu seperti apa? Dan bagaimana juga perkawinan yang tidak bisa diisbatkan itu Bu? Baik. Sebenarnya gini, dari basicnya dulu ya, pernikahan itu boleh dilakukan dan harus dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu amanat undang-undangnya ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Tapi ketika sudah dilaksanakan, misalnya taruhlah karena kewenangan kami adalah Pengadilan Agama bagi masyarakat yang beragama Islam, tentu mengacu kepada hukum Islamnya sendiri. Nah, pernikahan yang bisa diisbatkan itu jika memenuhi rukun dan syarat nikah. Nah, rukunnya apa saja? Rukunnya adalah yang pertama, adanya tentu calon pengantin ya, calon suami, calon istri, begitu ya. Yang kedua adanya wali. Nah, wali ini siapa sih? Bukan hanya sebagai wali dia laki-laki, tidak ya. Wali itu adalah ayah kandung dari perempuan. Jika ayah kandungnya sudah meninggal dunia, ya, maka ke kakeknya
kakek dari ayahnya ini. Nah, jika kakeknya sudah meninggal, baru ke saudara laki-lakinya, ya, dan ke saudara kandung dari pihak ayah yang laki-laki. Itulah urutannya wali, begitu ya. Ada calon pengantin, ada wali, dan ada saksi nikah. Betul. Saksi nikahnya ini minimal kan 2 orang ya. Iya, iya. Nah, biasanya kalau misalkan ketika duduk di majelis akad itu seperti ini mungkin mejanya ya, di sebelah sini ada saksi dari pihak laki-laki, sebelah sana ada saksi perempuan. Betul. Yang terakhir rukunnya itu adalah adanya ijab kabul ya, yang diucapkan oleh si wali dan diterima langsung oleh si pengantin laki-lakinya. Begitu. Betul. Itu untuk yang rukun nikahnya ya. Betul. Nah, kalau untuk syarat itu cukup banyak ya, diantaranya itu sebenarnya perempuan ya tidak boleh menikahi perempuan yang masih dalam status istri orang, tentu saja jelas, ya. Dan laki-laki juga tidak boleh tuh, dalam undang-undang perkawinan nggak boleh ya. Laki-laki yang beristri atau perempuan yang laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami tidak boleh menikah lagi tanpa ada izin, gitu kan, dari pengadilan. Yang kedua adalah tidak boleh hubungan saudara, gitu ya. Tidak boleh ketika perempuan itu dalam masa iddah laki-laki lain, gitu. Betul. Itu banyak ada beberapa diatur dalam kompilasi hukum Islam mengenai syaratnya. Berarti walaupun dia nanti dia bilang udah melakukan nikah siri, tapi pihak PA-nya nanti bakal cross check lagi berkas-berkasnya seperti itu. Ya, tentu, karena kewenangan kami itu menyatakan sah pernikahan. Sebelum kami nyatakan sah, kami periksa dulu rukun atau syaratnya ini terpenuhi atau tidak. Betul. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, maka pernikahan itu menjadi batal demi hukum. Kalau syaratnya yang tidak terpenuhi, maka pernikahan itu menjadi tidak sah. Begitu. Tapi yang sering menjadi kendala kadang di masyarakat ya Bu ya. Kadang kita lihat itu zaman-zaman lampau sih Bu. Sering dokumentasi media nggak ada, terus tuh ya hanya sekedar pemuka agama aja yang hadir. Pokoknya tahun-tahunnya tuh sudah lampau gitu Bu. Masih bisakah itu diisbatkan nikahnya Bu? Bisa, karena dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam itu yaitu adalah pernikahan ya yang bisa disahkan, salah satunya adalah sebelum tahun yang dilakukan sebelum tahun 74. Sebelum adanya undang-undang perkawinan ya. Yang berikutnya adalah pernikahan dalam rangka untuk perceraian, gitu ya. Yang ketiga, pernikahan yang diragukan sah atau tidaknya, gitu. Itu salah satunya pernikahan yang bisa dilakukan isbat nikah atau pengesahan nikah di pengadilan. Nah Bu, sering terjadi kan fenomena di masyarakat kita itu ada pihak yang mau mendaftar haji dan mereka usianya tuh udah usia lanjut. Nah, pernikahannya itu terjadi di masa lampau kan, Bu. Nah, kebanyakan mereka tuh tidak punya buku nikah seperti itu karena belum tercatat saat itu di KUA-nya. Nah, apakah pernikahan yang terjadi di masa lampau itu masih bisa diajukan untuk isbat nikah, Bu? Baik, Mbak. Jadi kalau untuk pernikahan tadi yang saya jabarkan di awal ya, pengesahan nikah diantaranya salah satunya yang tidak memiliki buku nikah atau bukti nikah atau akta nikah. Itu salah satunya. Nah, ketika ditanyakan ini untuk calon jamaah haji ya yang mungkin pernikahannya sudah taruhlah di sebelum tahun 74 dilaksanakan ya. Itu bisa karena memang itu dari salah satu dari ketentuan kebolehannya diajukan pengesahan nikah dalam pasal 7 tadi, pasal 7 kompilasi hukum Islam bagi pernikahan-pernikahan yang dilakukan sebelum tahun 74. Gitu ya. Nah, ataupun pernikahan yang tidak ada halangan hukumnya dalam Undang-Undang 1 tahun 74 itu. Gitu. Jadi masih bisa kok. Selama dia masih bisa membuktikan rukun dan syaratnya tadi terpenuhi, masih bisa untuk dinyatakan kita sahkan sah atau tidak pernikahannya itu. Oke Bu, berarti ini menjawab dari pertanyaan masyarakat karena biasanya kan kita lihat, aduh mau mengajukan haji itu, mendaftar haji gitu, tapi nggak ada buku nikah nih orang tua saya, kakek saya, nenek saya gitu kan. Ternyata masih bisa ya Bu masih untuk bisa. dilakukan pengajuan isbat tersebut. Nih sahabat religi, informasi banget buat kita di rumah bahwasanya masih bisa kok kalau walaupun pernikahan itu terjadi pada masa lampau tadi sesuai dengan peraturan tadi ya Bu ya. Ya, Undang-Undang 174. Oke. Terus nih Bu, kalau kita lihat nih, bagaimana nih Bu bentuk kerjasama dari PA terhadap Kemenak perihal isbat nikah ini sendiri Bu? Oke, kalau untuk terkait peraturan kerjasama gitu ya dengan Kemenak, pertama sebenarnya ada 2 sih ya, karena memang secara prosedur pendaftarannya, ketika para pihak itu ingin menyatakan pengesahan nikah, harus ada dulu bukti dari KUA ya, dari KUA kan di bawah Kemenak ya, menyatakan bahwa pernikahan yang bersangkutan itu belum pernah tercatatkan di
KUA setempat dia tinggal ataupun tempat pernikahan itu dilaksanakan. Oke. Ya, bukan tempat tinggal ya, maaf saya koreksi, di tempat pernikahan itu dilaksanakan, bukan tempat tinggal ya, karena memang aturan administrasinya kan pernikahan itu dicatatkan di tempat di mana pernikahan dilaksanakan toh. Nah, Oke. seperti itu. Ya, jadi kerjasamanya itu sebatas untuk tentang pengeluaran keterangan tidak tercatat. Beda halnya ketika pihak Kemenak ya bekerja sama dengan pengadilan agama terkait dengan pengesahan nikah. Itu diakomodir oleh peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015 ya, yang mana pernikahan isbat nikah itu dinamakan isbat nikah terpadu. Kenapa terpadu? Karena dilakukan oleh pengadilan agama, di situ ada Kemenak juga ada untuk mengeluarkan buku nikahnya dan dihadiri oleh Dinas Kependudukan. Oke. Nah, ada pencatatan sipil untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan akta kelahiran anak, mengeluarkan kartu keluarga, begitu. Oke, jadi untuk yang isbat nikah terpadu tadi, itu sudah ada Bu kerjasama kita antara Kemenak dan juga PA-nya Bu? Untuk saat ini? Alhamdulillah selama saya di Kepahyang ini sudah dilaksanakan, bahkan tahun 2022 kemarin sudah dilaksanakan antara Pengadilan Agama, Kemenak dan Dinas Dukcapil. Gitu. Sudah terjalin. Seperti itu ya bentuk kerjasamanya antara PA dan juga Kemenak, dan juga ada keterlibatan dari Dinas Dukcapil itu sendiri ya Bu ya. Nih, kalau misalnya sering juga nih Bu kita lihat fenomenanya nih, bahwasanya ada anak nih Bu, anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat itu usianya lebih tua daripada buku nikahnya. Itu statusnya bagaimana nih Bu? Oke, baik. Ketika ada pihak mengajukan pengesahan nikah ya, yang mana si anak sudah dulu lahir, ya kan, anaknya lahir ternyata buku nikahnya baru belakangan kita periksa ya, itu diajukan namanya penetapan asal usul anak, gitu ya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan adalah si anak ini apakah lahir dalam pernikahan yang sah atau tidak, terlepas dari pernikahan orang tuanya tercatat atau tidak di kantor urusan agama. Begitu. Jadi bisa diajukan untuk pengesahan anak ketika buku nikahnya itu atau bukti nikahnya itu lebih lebih terakhir lahirnya ya dibanding si anak itu, gitu. Oke, berarti tidak masalah berarti Bu, asalkan dari yang tadi pernikahan orang tuanya itu memang tercatat ya secara syarat-syaratnya memang memenuhi syarat lah Bu, seperti itu ya. Betul. Oke Ibu. Nih, sahabat religius di rumah ini mungkin pernah mengalami nih Bu, ada pengajuan isbat itu yang tidak diterima pengajuannya itu. Kira-kira kendalanya kenapa Bu sampai tidak diterima seperti itu? Isbat, jadi memang beberapa kali ketika kami melaksanakan isbat terpadu ya, ataupun yang dilakukan dalam gedung pengadilan itu, belum tentu setiap pasangan yang melakukan permohonan pengesahan nikah itu kami kabulkan, gitu kan? Itu tadi kami kembali lagi. Ketika kami memeriksa apakah pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat atau tidak, gitu ya. Ketika tidak memenuhi rukunnya, misalnya walinya itu misalnya paman dari ibunya, yang misalnya gitu ya, ayah kandungnya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, akhirnya siapa yang menjadi wali? Paman dari pihak ibunya atau kakak dari pihak ibunya, kakak laki-laki dari pihak ibu, itu kan tidak sesuai dengan ketentuan perwalian. Berarti apa? Berarti rukunnya tidak terpenuhi. Karena rukunnya tidak terpenuhi, maka kami tidak bisa terima, gitu ya. Akhirnya dinyatakan untuk ditolak, gitu kan, karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya tadi. Solusi dari itu bagaimana Bu? Solusi terhadap pernikahannya biasanya gini, karena pernikahannya itu tidak sah atau tidak ada pernikahan. Mau tidak mau dia harus menikah ulang ke kantor KUA. Ketika punya anak gimana? Nah, itu tadi yang Mbaknya tadi tanyakan ya, gimana kalau misalnya usia anak ini lebih dulu dibandingkan buku nikahnya atau akte nikahnya, itu tidak si anak ini dapat diajukan penetapan asal usul anak, bahwa si anak ini adalah anak dari perempuan yang bernama Fulani atau A, dan laki-laki yang bernama Fulan atau B, gitu kan, hanya sebatas itu saja. Oke, baik Bu. Ini Ibu menyinggung sedikit tadi tentang isbat terpadu. Nah, isbat terpadu ini seperti apa Bu? Isbat terpadu itu tadi yang saya jabarkan bahwa dilakukan oleh kerjasama dengan 3 instansi ya, Pengadilan Agama, Kemenak, sama Dinas Dukcapil. Bagaimana syaratnya? Dari pihak Kemenak pertama ya, itu melakukan pendataan masyarakat yang belum mendapatkan buku nikah melalui kelurahan-kelurahan, gitu kan. Setelah sudah didata, kami verifikasi. Karena tadi baliknya syaratnya, isbat nikah terpadu adalah isbat nikah yang tidak ada kendala. Dia nikah pertama, rukun dan syaratnya terpenuhi, hanya saja belum punya buku nikah. Nah, itulah
kualifikasi atau kriteria pasangan yang bisa mengikuti isbat nikah terpadu gitu. Ketika ada kendala tidak terpenuhi salah satu yang kami syaratkan, tidak bisa dilaksanakan isbat terpadu, harus dilakukan dalam gedung pengadilan. Oke, sahabat religi. Nih, masih ada satu pertanyaan terakhir nih buat Ibu Liza ya, Bu ya. Nih, kalau misalnya dalam waktu dekat ini kegiatan isbat terpadu di tingkat kabupaten kita sudah ada rencana belum? Baik, makasih Mbak Bella. Jadi insya Allah tahun ini pihak pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang kembali akan menyelenggarakan isbat nikah terpadu yang tadi bekerja sama juga dengan pihak Kemenak. Sampai dengan sekarang itu kita sudah melakukan verifikasi, sudah melakukan koordinasi ya dengan pihak Pemda dan sudah masuk pada tahap verifikasi pendataan calon peserta isbat nikah terpadu. Begitu. Oke, berarti sudah ada hampir terlaksana inilah ya Bu Hampir ya. terlaksana Amin, insya Allah. Amin. Nah oke Bu, mungkin sahabat religi sudah tahu nih tentang isbat nikah, tapi yang masih menjadi pertanyaan dari sahabat religi ini Bu, bagaimana dengan biaya pengesahan pernikahan tersebut Bu? Oke, untuk biaya pengesahan nikah ya, kami ada namanya penetapan tentang panjar biaya perkara. Ya. Jadi di sini saya tidak bisa menyebutkan berapa misalnya masyarakat yang dari kabupaten kecamatan Kepahyang misalnya berapa biayanya, karena itu akan berbeda dengan masyarakat yang datang dari Kabupaten Merigi atau mungkin dari Tebet-Karai atau mungkin dari seberang Musi ya. Karena penetapan biaya perkara itu disesuaikan dengan radius jauh atau tidaknya tempat tinggal para pihak. Begitu. Tapi semua itu ada penetapan dari ketuanya dan insya Allah itu resmi gitu ya. Jadi masyarakat tidak perlu takut akan adanya nanti percalon atau apapun itu. Pungli itu nggak ada. Ya, insya Allah tidak ada. Silahkan datang langsung. Sudah ada SOP-nya tersendiri. Sudah ya, ada. Oke, sahabat religius, sebelum kita tutup podcast kita hari ini, kita dengar dulu dong closing statement dari Ibu Liza. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Bella. Jadi bagi masyarakat Kabupaten Kepahyang yang sudah menikah tapi belum memiliki buku nikah, silahkan laporkan kondisi pernikahan saudara kepada pihak kelurahan ataupun kepala desanya dengan memberikan data-data yang valid agar nantinya ketika sudah didaftarkan ke pengadilan dan sudah dilaksanakan persidangan oleh pengadilan ya, harapan Bapak Ibu untuk menerima akta nikah itu dapat terwujud. Bukan berarti nanti ketika diterima karena datanya tidak valid akhirnya kita tidak bisa mengeluarkan pengesahan nikahnya itu gitu. Oke, baik Mbak Bella, terima kasih saya sudah diundang ke kantor Kemenak dalam acara podcast kali ini dengan sahabat religi sekalian, dan semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini memberikan edukasi kepada masyarakat karena kita sebentar lagi akan melakukan isbat nikah terpadu dengan pihak pemerintah daerah Kabupaten Kepahyang. Oke, baik sahabat religi, demikian bincang-bincang kita pada hari ini di podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Bersama saya Bella Salsabil Alfazain, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu.